Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada pada lindungan Allah. Ketemu lagi bersama saya di mata pelajaran teknologi perkantoran. Di sini kita akan ngebahas tentang tujuan dan manfaatnya. Ya, yang pertama adalah tujuan otomatisasi perkantoran, di mana otomatisasi perkantoran atau office automation bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui berikut. Yang pertama itu ada A, meminimalkan pengeluaran pada biaya, di mana dalam meminimalkan pengeluaran pada biaya ini maksudnya di mana munculnya komputer dapat menghemat biaya karena dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari berat menjadi ringan. Lalu yang B, di situ ada pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah di sini otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer atau saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan masalah. Lalu yang B-nya di situ ada pelengkap bukan pengganti. Maksudnya dalam hal ini tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional seperti percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo dan sejenisnya. Nah, itu adalah yang bagian C adalah pelengkap dan bukan pengganti. Selanjutnya yang D. Di situ ada penggabungan dan penerapan teknologi, di mana di sini misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet serta satelit, di mana semua digabung untuk memperlancar informasi dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Selain itu, untuk mengetahui canggihnya teknologi di era globalisasi. Lanjut yang bagian E. Itu ada memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Maksudnya di sini adalah karena produk automation ini memungkinkan para pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya di sini ada F, meningkatkan produktivitas, efektivitas dan komunikasi pekerjaan. Di mana di sini adalah agar tujuan ini produktivitas dan komunitas pekerjaan itu lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ya. Lalu di sini kita akan ngebahas tentang manfaat otomatisasi perkantoran, di mana manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Nih, di sini ada yang A, menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Maksudnya di sini ya, otomatisasi perkantoran itu membuat informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengerjakannya. Yang B itu ada mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. Maksudnya di sini dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi lebih baik. Ya, itu adalah yang bagian B-nya itu mengurangi kebutuhan. Lalu yang C-nya itu memerlukan sedikit tempat menyimpan data, di mana komputer maksudnya tidak menggantikan pekerja saat ini. Komputer mampu menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Jadi adanya kita itu dalam memanfaatkan ini memerlukan data. Lalu yang D-nya itu beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal, di mana dalam mengatur jadwal ini harus adanya kerjasama antara kelompok dan tim ya, antara atasan dan bawahan itu harus bekerja sama. Lalu yang berikutnya yang E itu pemecahan kelompok atau tim, di mana di sini agar peningkatan komunikasi itu dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat antara bawahan, kelompok dan atasan itu ya. Jadi kita itu dalam pemanfaatan otomatisasi perkantoran itu harus bekerja sama. Dan di sini yang F-nya itu meningkatkan dan memperbaiki suatu pekerjaan, di mana dalam meningkatkan dan memperbaiki suatu pekerjaan ini itu agar otomatisasi perkantoran itu berjalan dengan baik, cepat dan efisien ya.
Jadi tujuan dan peningkatan manfaat ini itu harus ada dalam suatu organisasi perkantoran ya, agar suatu pekerjaan itu dapat berjalan dan dijalankan dengan baik dan efisien. Nah, baik anak-anak, itulah pertemuan kali ini mata pelajaran teknologi perkantoran yang mengenai tujuan otomatisasi perkantoran dan manfaat otomatisasi perkantoran, di mana tujuan itu ada meminimalkan pengeluaran pada biaya, lalu pemecahan masalah kelompok, ada pelengkap bukan pengganti, lalu penggabungan dan penerapan teknologi, selanjutnya memberi proses pelaksanaan pekerjaan. Dan manfaatnya itu ada 6 manfaat otomasi perkantoran ya, yang dimana manfaat yang dapat oleh perusahaan dan pemanfaatan sistem otomasi perkantoran itu yang ke-6 yang terakhir itu. Tolong anak-anak kalian pelajari, sukses selalu, sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran online ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTKK.